Alas Purwo, hutan tertua di Jawa dan kisah angker yang menyelimutinya. Di ujung paling timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah kawasan hutan lebat yang namanya sudah lama identik dengan aura mistis dan kisah-kisah tak kasat mata. Namanya Alas Purwo. Bagi sebagian orang, Alas Purwo adalah taman nasional dengan keindahan alam luar biasa. Savana luas, pantai sunyi, gua-gua alam, dan hutan tropis yang masih perawan. Namun bagi yang lain, Alas Purwo adalah tempat yang tidak boleh sembarangan dimasuki. Alas Purwo sering disebut sebagai hutan tertua di Pulau Jawa, tempat pertama kali daratan Jawa muncul dari dasar laut. Dari situlah nama Purwo berasal, yang berarti awal atau permulaan. Sejak ratusan tahun lalu, kawasan ini sudah dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus, kerajaan gaib, dan jalur spiritual tingkat tinggi. Tak heran, Alas Purwo menjadi magnet bagi para spiritualis, peziarah, pencari ilmu kebatinan, hingga mereka yang sekadar penasaran. Tapi banyak juga cerita tentang orang yang masuk dengan niat main-main, lalu keluar dalam kondisi trauma, atau bahkan tidak pernah keluar sama sekali. Di video kali ini, kami akan membawa Anda menyusuri kisah angker Alas Purwo, dari mitos leluhur, cerita kerajaan gaib, pengalaman mistis pengunjung, hingga larangan-larangan tak tertulis yang dipercaya masyarakat sekitar. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, Alas Purwo adalah alas purwa, hutan awal. Konon, ketika Pulau Jawa pertama kali lahir, kawasan inilah yang muncul lebih dulu dari lautan purba. Karena itu, Alas Purwo dipercaya menyimpan energi tertua dan terkuat di Jawa. Banyak orang spiritual percaya bahwa Alas Purwo adalah pusat energi gaib yang terhubung dengan tempat-tempat sakral lain seperti Gunung Lawu, Gunung Merapi, Pantai Selatan, hingga Keraton Yogyakarta. Dalam cerita tutur masyarakat Banyuwangi, Alas Purwo disebut sebagai tempat bertapa para tokoh besar, resi, pendekar, raja, hingga makhluk setengah dewa. Konon Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, pernah melakukan perjalanan spiritual di kawasan ini. Ada pula yang percaya bahwa Alas Purwo adalah salah satu pintu menuju alam gaib tingkat tinggi, tempat para leluhur menjaga keseimbangan. Salah satu kisah paling terkenal dari Alas Purwo adalah tentang kerajaan gaib yang konon berdiri megah di dalamnya. Masyarakat percaya bahwa di balik hutan lebat dan goa-goa sunyi, terdapat dunia lain yang hidup berdampingan dengan dunia manusia. Kerajaan ini tidak bisa dilihat sembarang orang, hanya mereka yang dibukakan mata batin atau memang diundang yang bisa melihatnya. Ceritanya, kerajaan gaib Alas Purwo memiliki pasukan, struktur pemerintahan, istana, bahkan jalan raya gaib. Beberapa orang yang mengaku tersesat di Alas Purwo mengatakan bahwa mereka pernah melihat kota besar dengan bangunan megah, lalu tiba-tiba menghilang ketika mereka sadar bahwa yang mereka lihat bukan dunia manusia. Karena letaknya berdekatan dengan pantai selatan, Alas Purwo sering dikaitkan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ada kepercayaan bahwa Alas Purwo adalah salah satu wilayah kekuasaan atau jalur penting kerajaan gaib pantai selatan. Beberapa ritual yang dilakukan di Alas Purwo diyakini bertujuan untuk meminta wangsit, memperkuat ilmu, mendapat perlindungan, atau perjanjian tertentu. Goa Istana adalah salah satu goa paling terkenal dan dianggap paling sakral di Alas Purwo. Dinamakan istana karena konon goa ini merupakan pintu gerbang menuju istana gaib. Banyak peziarah datang ke sini untuk bertapa, tapi ada aturan tak tertulis. Tidak boleh sombong, tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh mengambil apapun, tidak boleh berniat buruk. Beberapa orang mengaku mendengar suara gamelan halus, langkah kaki, atau bisikan saat bertapa di sini. Goa-goa lain di Alas Purwo juga dikenal angker. Goa Macan misalnya dipercaya sebagai tempat bersemayam energi harimau gaib penjaga hutan. Orang yang masuk dengan niat buruk konon akan dihadang secara gaib sebelum mencapai tujuan. Banyak cerita tentang pengunjung yang tersesat padahal jalannya lurus. Ada yang merasa berjalan berjam-jam tapi kembali ke titik awal. Ada juga yang melihat jalan bercabang yang sebelumnya tidak ada. Dalam kepercayaan lokal, ini disebut sebagai dibelokan.
Beberapa orang mengaku bertemu sosok. Orang tua berpakaian adat Jawa, perempuan cantik berpakaian kebaya hijau, anak kecil yang tiba-tiba menghilang, rombongan orang yang tidak mengeluarkan suara langkah. Biasanya, jika orang tersebut diajak bicara dan diikuti, mereka akan semakin masuk ke dalam hutan dan sulit kembali. Fenomena lain yang sering diceritakan adalah kehilangan waktu. Ada orang yang merasa hanya berjalan 30 menit, tapi ketika keluar, ternyata sudah berjam-jam atau bahkan seharian. Setiap malam satu suro, Alas Purwo menjadi sangat ramai. Namun bukan oleh wisatawan biasa. Ribuan peziarah spiritual datang dari berbagai daerah untuk melakukan ritual, tirakat, dan meditasi. Suasana Alas Purwo di malam itu sangat berbeda. Banyak orang berpakaian serba hitam, hening tapi terasa ramai. Aroma kemenyan di berbagai titik, doa-doa dilantunkan pelan. Masyarakat percaya bahwa malam satu suro adalah saat tabir antara alam manusia dan alam gaib paling tipis. Penjaga Taman Nasional dan warga sekitar sering menegaskan satu hal. Kalau masuk Alas Purwo dengan sopan, alam akan sopan. Tapi kalau masuk dengan niat buruk, hutan juga punya caranya sendiri. Banyak penjaga mengaku pernah melihat bayangan besar melintas cepat, mendengar suara ramai padahal hutan kosong, melihat api kecil melayang di kejauhan. Namun mereka sudah terbiasa dan memilih tidak mengusik. Saat ini, Alas Purwo adalah taman nasional yang resmi dibuka untuk wisata. Pantai Plengkung atau Jilen bahkan terkenal di kalangan peselancar dunia. Namun, masyarakat lokal berharap satu hal, agar pengunjung tetap menghormati nilai spiritual dan budaya yang sudah ada jauh sebelum pariwisata berkembang. Alas Purwo bukan sekedar hutan. Ia adalah ruang di mana manusia diingatkan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Entah Anda percaya atau tidak, kisah-kisah angker Alas Purwo telah hidup ratusan tahun, diwariskan dari mulut ke mulut dan terus bertahan hingga hari ini. Mungkin yang paling penting bukan soal apakah kisah-kisah itu nyata, tapi pelajaran di baliknya. Bahwa alam, sejarah, dan yang tak kasat mata layak dihormati. Karena di Alas Purwo, banyak yang percaya manusia bukanlah penguasa, melainkan tamu.